Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan, kita tilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ya teman-teman semua, seperti biasa sebelum kita mulai kita bacakan dulu suratul Fatihah satu balik untuk keberkahan kita belajar ini. Mudah-mudahan yang pertama Allah berikan keistiqomahan ya, dalam terus mempelajari bahasa Arab ini, dan yang kedua mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita, dan juga yang ketiganya semoga amalia kepada kita ini, ya, belajar kita pada kesempatan ini menjadi bagian dari amal jariah bagi kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang sudah tiada. Dan juga mudah-mudahan semua keluarga besar kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakatihumul Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman semua, kita masuk ke masih di pembahasan tentang membaca al-mansub ya. Penyebab mansub itu kemarin ada dari mulai apa namanya eh maf'ul bih ya. Kemudian ada maf'ul fi ya. Nah sini. Jadi penyebab mansub itu yang pertama adalah maf'ul bih, kemudian yang kedua maf'ul fi atau dzarab ya, keterangan waktu atau keterangan tempat, kemudian ada eh maf'ul ma'ah ya, kemudian ada maf'ul mutlak, kemudian ada maf'ul li ajli, ada hal, ada tamyiz. Dan kemarin itu sudah ke mustasna, ada mustasna. Ya, ini mansub. Nah, kemudian sekarang masuk ke yang ke-9. Itu yang disebut dengan mansub itu ada khobar kana. Ya, khobar kana. Ada ada isim kana, ada khobar kana. Nah, jadi yang ke-9 itu adalah khobar kana wa akhwatuha. Artinya isim mansub yang terletak setelah isim kana dan saudaranya. Ya. Nah, ini hanya mengulang pembahasannya ya, karena sebelumnya sudah kita bahas juga. Siapa apa aja eh teman kana itu ya ini. Jadi khobar kana dan khobar teman-teman kana bahasanya gitu. Contoh di sini teman kana itu ada asbaha, kemudian ada ha, ada dhulla, ada amsa, bata, soro sampai dengan laisa begitu. Ya. Nah, kalau misalkan kita contohkan di sini misalnya, nah kalau di dalam konteks ini nih ada tulisan asbahta mudarrisan. Kamu menjadi guru. Ya. Nah, ini asbahnya ini dari ini asbaha. Dia posisinya temannya kana. Sehingga kalau di sini, ini padahal isim kananya mana di sini? Hmm? Asbah, asbah. Nah, itu remek yang diputirkan badan. Ah, dijelasin. Ah, mantap. Ya, udah bisaan badan namanya. Udah bisa ngeherankan. Asbahta. Nah, di sini.
Nah, ini kan isim kananya berarti dia domir di sini. Domir anta, asbahta, kamu. Nah, maka di sini khobar kananya adalah mudarrisan. Maka mudarrisan ini dia posisinya mansub. Ya, dia posisinya mansub. Ini ada ini. Ya, mudarrisan ini dia posisinya mansub. Ya. Kenapa mansub? Ya, karena dia sebagai khobar dari kana. Kenapa disebut khobar kana? Nah, ini terletak setelah isim kana. Apa isim kanannya di sini? Posisinya domir anta. Ya, sebahta. Nah, di situ yang bersatu. Jadi di sini ada apa namanya kana dan domir isim kana. Nah, kemudian kalau misalkan yang ini yang ada hal gonamu marildon. Sambil belajar aja yang oke, kita mendeteksi aja dulu nih. Siapa ini? Bolehlah yang mudah saja nih. Bu Alpi, di sini yang isim kananya mana? Adhal ghonamu maridun. Al-Ghanamu Ya, al ghonamu dia sebagai isim kana. Kenapa disebut isim kana? terletak setelah isim kana dan saudara-saudaranya. Ya, terletak setelah saudara kana. Siapa? Adha. Oh, gitu. Ya, jadi dia ghonamu. Nah, maka ketika ini isim kana, maridun dia sebagai khobar kana. Ya. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah maridun. Maridun ini sebagai khobar kana, maka dia mansub. Ya. Oke, Pak Den, tanda masuknya apa maridun? Fathah. Karena apa? Isim mufrad. Ini sama. Jadi adhal gonamu maridun. Mana isim khobar kananya? Maridun. Ya. Oke. Ya. Kemudian dzalal walidu sahiran. Dzalal walidu sahiran. Ya. Di sini khobar kananya mana nih? Sambil kita ini. Bu Ai, boleh Bu Ai. Kalau ini khobar kananya mana? Di kalimat dzalal walidu sahiran. Sahiron. Al Al Walidu. Eh, Ya. Yang ditanya Bu Ayi ya, bukan Bu Ai. Nggak apa-apa Bu Ai. Oh, Bu Ai. Apa Bu Ai? Beda dengan Bu Ai maksudnya jawabannya. Al Walidu. Khobar kana. Kalau walidu Coba sana. Al, ya, kalau Al Walidu. kalau walidu dia bukan khobar. Isim kana. Isim kana. Kalau khobar kananya mana? Isim kana. Isim Coba kananya kananya. ya, Sahiron. ya sahiron. Khobar Sahir, kananya sahir. adalah sahiron. Jadi walidu ini isim kana, sakhiron ini khobar kana. Nah, maka yang pembahasan kita adalah khobar kana apa? Sakhiron. Gitu. Makanya kan kalau isim kana itu sudah kita bahas, dia itu marfu. Ya. Nah, kenapa ini disebut dengan khobar kana? Nah, kita lihat kembalikan ke sini. Karena dia isim yang terletak setelah isim ina. Isim inanya walidun. Kenapa di sini disebut isim ina? Karena terletak setelah saudara ina. Kenapa ini disebut isim kana? Karena terletak setelah saudara kana. Siapa? Dzullah. Gampang. Semua sama ya. Nggak ada yang beda ini. Ya. Ini juga sama ya. Amsal baqaru syabi'an. Al-baqaru dia sebagai khobar kana. Maka ingat teori sebelumnya, setiap khobar kana. Salah wae pada dia.
Ya, al-baqaru dia isim kana, maka dia marfu'. Kenapa isim kana terletak setelah saudara kana? Syabi'an dia sebagai khobar kana. Ya. Batal waladu naiman. Ini juga sama. Waladu sebagai isim kana, naiman sebagai khobar kana. Sara Muhammadun syabban. Muhammadun sebagai isim kana, syabban khobar kana. Ya. Ini juga sama. Ma'an fakal jauh iman. Oh, nyebrang nih ini teh. Ya. Eh, al-jauh dia sebagai khobar kana. Sebagai isim kana, salah wae. Iman sebagai khobar kana. Ma fatiyal jauh baridan. Jauh sebagai isim kana, baridan sebagai khobar kana. Mazalal sariku, as-sariku al-sa'al. Wah, ini harusnya majalas sariku, bukan majalal. Samsiah ini. Majalas sariku. Muka mukaddiron. Mukaddiron. Oh, mukaddiron. Eh, ya. Asariku dia isim kana. Mukaddiron dia khobar kana. Ma barihatis sama'u sofiyatan. Nah, ini mah. Ma barihat. Ma barihat sama ini ya. As-sama'u dia khobar isim kana sofihayatan khobar kana. La tahruj madamal yaumu mumtiron. Nah, ini ada banyak ya la tahruj. Ini belum kita bahas ya la tahruj. Kenapa ruj? Asalnya la tahruju karena ada la tahruj. Nah, ini pembahasan dari sini dari madama. Ya, yaumu sebagai isim kana, mumtiron khobar kana. Laisan najahu isim kana khobar. Mantap ya. Gak bisa semua ya, gampang. 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 Karena ini semuanya sudah ada harokatnya. Nah, ini. Contoh ini ya. Kita akan mengecek ini aja nih. Al-masjidu kabirun. Kana al-masjidu kabiron. Al-masjidu, kenapa dia ini posisinya. Ini mansub, marfu atau majrur? Hmm? Pak salah wae. Ini Marfu. ya. Kenapa dia marfu? Posisinya sebagai apa? Mubtada. Karena sebagai mubtada. Ada yang bertanya barusan? Oke. Enggak, bukan bertanya, menjawab. Nah, jadi al-masjidu dia ini marfu. Penyebabnya apa? Sebagai mubtada. Tanda marfunya doma karena sebagai isim mufrad. Kabirun, dia apa? Marfu majrur mansub. Marfu, ya. Karena dia sebagai apa, Pak Den? Sebagai khobar mubtada. Jadi mubtada dan khobarnya adalah marfu. Sekarang kanal masjidu, ini masjidu, marfu majrur mansub. Marfu penyebabnya apa? Isim kana. Oh, Pak Den hebat nih. Kabiron, dia apa? Marfu mansub majrur. Apa tuh? Mansub. Sebagai apa? Khobar kana. Jadi kalau misalkan ini dihapus ya ininya harokatnya pasti bisa baca. Oke, sekarang masuk ke poin 10. Mas yang mansub itu yang ke-10 adalah isim ina. Kalau isim kana dia marfu, kalau isim ina dia mansub. Ya. Kalau khobar kana mansub, kalau khobar ina marfu. Nah, gitu. Ya. Nah, inna yang 10 itu isim inna wa akhwatuha.
Isim yang mansub terletak setelah inna dan saudara-saudaranya. Saudara ini itu apa? Ini dia. Inna, ana, ka'ana, lakina, la'ana, laitala. Ini saudaranya inna. Ya. Contoh, kita langsung aja. Innallaha ghafurur rahim. Ghafurun rahim. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini isi minanya mana? Allah. Allah ini dia mansub. Kenapa? Karena dia sebagai isim ina. Kenapa disebut isim ina? Karena terletak setelah inna. Gampang ya. Karena terletak setelah inna. Inna Allah. Maka kedudukan Allah ini dia mansub. Karena sebagai ini isim ina. Tanda mansubnya apa? Fathah. Karena isim mufrad. Ghafurun. Dia apa? Marfu atau majrur? Marfu. Kenapa marfu? Karena sebagai khobar ina. Ya. Sebagai khobar ina. Innallaha ghafurun. Dia sebagai khobar ina. Maka dia marfu. Ya, kalau khobar kana mah mansub, kalau khobar ina mah marfu. Oh, gitu. Kalau ini rohimun, dia marfu majrur mansub. Marfu. Nah, ini mas dicek nih pemahaman yang sudah lama ini. Rohimun, dia posisinya marfu, penyebabnya apa? Coba. Penyebabnya boleh siapa ya? Siapa yang Oke, Bu Musiko. Nah, datang Bu Musiko. Rohimun, dia kata Pak Deden marfu. Nah, tinggal dia penyebabnya apa? Maaf, sifat, Hmm? sifat. Iya, betul. Dia itu naat, ya. Tapi terjemahnya sifat. Jadi sifat itu mengikuti yang dia sifati. Nah, rohim, ya. Nah, ya. Nah, mati terus. Oke, naat, naat manut. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh berikutnya. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, jadi kalau misalkan kita baca dua kali syahadat, sekarang mah harus dibayangkan dengan ilmu nahwu gitu. Asyhadu anna Muhammadan, jangan asyhadu anna Muhammadur. Nah, ini pertama asyhadu. Ya, kalau ini ya nanti ini asyhadu ya. Aku bersaksi. Ya, ini bisa masuk mubtada. Kenapa? Iya, ini eh, bisa kalau ada tanda tanda fiil ya. Cuman ini secara posisi dia bukan fiil. Asyhadun, asyhadu. Nah, ini kita cek lah ini untuk asyhadu. Yang pembahasan kita ini, yang pembahasan kita dari anna ya. Asyhadu anna Muhammadan. Kenapa dia Muhammadan? Karena sebagai isim ina, isim ina, bukan isim ana. Kenapa? Karena terletak setelah saudara ina. Siapa? Anna. Rasulu. Kenapa dia Rasulu? Khobar ina. Sehingga syahadu anna Muhammad dar Rasulullah. Jangan dar Rasulullah. Dar Rasulillah atau dar Rasulullah. Ya. Nah, Allah ini sebagai apa dia? Mansub, marfu atau majrur? Allah. Ajrun, Oke, siapa yang online boleh? ajrun, Majrur. Penyebabnya apa? udah pilih. Mudhaf ilai. Ya, bentar ini yang ini kecil soalnya perlu dikasih sedikit. Waduh, karena apa namanya?
Iya, mudhof ilaih, Raden. Rasulullah mudhof ilaih. Ya, gampang ya insyaallah. Oke. Nah, ini sekali lagi Muhammad dan dia mansub. Kenapa? Karena dia posisinya sebagai isim ina. Kenapa disebut isim ina? Karena terletak setelah saudara inna. Siapa? Anak. Rasulu. Kenapa dia rasulu? Karena dia posisinya sebagai khobar inna. Kenapa disebut khobar inna? Karena terletak setelah isim inna. Allahi dia itu majrur. Kenapa majrur? Karena sebagai mudhof ilaih atau idofah atau kata majbur. Oke. Baiknya nggak bisa deh. Ada sini. Suaranya. Oke, berikutnya ya. Ka'anna Ahmada Asadun. Seakan-akan Ahmad itu singa atau seperti jika Ahmad adalah singa. Ka'anna Ahmada Asadun. Nah, Ahmada dia sebagai isim ina sehingga dia mansub. Kenapa? Karena terletak setelah saudara inna. Apa? Ka'anna. Asadun sebagai khobar inna. Nah, itu gampang itu beres. Nah, sekarang ini. Irfanu qawiyun walakina Ahmada aqwa minhu. Ya. Irfan kuat tapi Ahmad lebih kuat darinya. Ya. Nah, kalau pembahasan sekarang yang ini Ahmada. Kenapa? Dia posisinya sebagai isim ina. Terletak setelah ina, setelah saudara ina. Walakinna. Wa ini dia posisinya eh, disebutnya juga sama marfu ya. Ya, hanya nanti ini dia disebutnya domah muqaddaruh nanti. Udah disampaikan ya, karena ini ada ilatnya. Aqwa yu asalnya. Aqwa. TB pembacanya aqwa. Minhu darinya. Oh, ini domir. Nah, ini aqwa itu marfu. Tapi tanda marfunya domah, cuman domahnya bukan domah zahirah. Tapi ya domah muqaddaruh yang sudah kita bahas. Kenapa? Karena dia ada huruf ilatnya. Ya, jadi sama ini. Jadi ini sama seperti ini asadun. Ya, tapi kenapa sih? Karena dia mah ada huruf ilatnya jadi tidak terlihat. Aqua. Nah, kita bahas ini Irfan. Nah, oke, yang online aja deh. Irfanun Qawiyun. Ini aja dulu. Siapa ya yang online nih? Irfanun udah. Oke, Bageng. Nah, Bageng. Buita, Buita. Nah, Irfanun Qawiyun. Di i'rab. Nah, i'rab ya. Irfanu. Kenapa ini marfu mansub atau majrur? Marfu. Masya Allah, marfu. Penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Namanya Boleh buka Pak. bantu saya Bu Usi? Oke, Bu Ummu Sadad. Punten Ustaz terang. Belum, oke, nggak apa. Bantu Bu Ayi. Oke.
Mana bayi? Karena Hmm? Nah, caranya begini. Kalau yang lain pasti banyak oh, yang bisa ya. Oke, Bu siapa nih? Apa teh bayi? Apa tadi teh? tawabi. Tawabi. Bukan. Eh, Kan tawabi. Belum kuat. tawabi. Nah, ini teh. Siapa lagi nih? Oke. Bu, bolehlah. Buni Tahu. aja. Buni ya. Naat Manut bukan Ustadz. Irfan, Bu, Irfan. Irfan dulu, Irfan. Manut bukan. Manut ke mana? Oke, Eh, siap, siap. Ya, jangan-jangan saya yang salah ini. Oke, siap. Kita rinci lagi ya. Ustadz, emang saya bingung. Bu Isum, Ustadz. Boleh silakan Bu Isum. Ada. Mana Bu Isum? Nggak ada Bu Isum. Ah, Bu Isum mana Bu Isum? Gak ada, gak masuk. Nggak ada. Bu Musiko, boleh Bu Musiko apa? Boleh Bu Musiko apa? Mubtada Bu Mus. bukan? Itu. Kan isim awal Ya, kalimat bukan? iya, dia mubtada ya, isim di awal kalimat. Ya, jadi eh kita deteksi apa namanya penyebab marfu. Ya, kita lari dulu ya. Ini 90% lupa kayaknya. Daripada benar ya. Marfu, makanya ini kita nggak boleh hilang nih marfu. Ya. Nah, penyebab marfu itu satu, fa'il, irfan. Irfan, biar saya kan irfanun kawiyun. Irfan kuat. Irfan itu adalah kuat. Nah, kalau dia fa'il harus terletak setelah fi'il, maka dia bukan. Kan di awal dia belum ada fi'ilnya. Kemudian naibul fa'il, pengganti fa'il. Nah, dia bukan juga harus karena harus terletak setelah fi'il juga. Nah, yang ketiga adalah mubtada, isim di awal kalimat, atau letaknya di awal kalimat. Kalimat. Ya, maka dia masuk kategorinya mubtada. Kalau khobar mubtada berarti dia harus setelah khobar, harus setelah mubtada gitu. Bukan di awal gitu. Atau isim kana harus ada kananya. Khobar ina harus ada inanya. Fi'il mudhari bukan fi'il mudhari irfan nama orang jelas gitu. Kalau tawabi dia harus ada ini kategorinya. Ada naat, ada atof gitu. Ya. Jadi yang barusan teh mubtada. Mana? Oh, harus berulang-ulang ya. Insya Allah nanti Bingung. setelah ini selesai. Kenapa? Ustaz, tapi bingung itu kan Irfan itu kan berarti bukannya termasuk isim ghairu munsharif ya. Mm-mm. Kan nggak boleh apa? Nggak boleh apa? Oh boleh ya Bang? Nggak boleh tanwin kan? Ini kan nggak tanwin. Oh iya ya. Nggak boleh irfanun. Nah, di sini nggak irfanun. Irfanu. Nggak kelihatan barusan Irfanun sih. Maaf, salah lihat. Oh iya siap. Ih padahal habis itunya mana? Mana? Casan mana? Oh iya. Bentar. Waduh, waduh. Nah, nah jadi ini Irfan ini, iya teman-teman. Jadi ini pasti gini. Makanya kalau kita misalnya
mendeteksi posisi ya. Ketika di awal kata, di awal kalimat, pertama kita deteksi dulu itu isim atau fi'il. Kalau misalkan isim, nah berarti dia pasti mubtada. Ya. Karena di posisi di awal kalimat. Makanya kita harus mendeteksi dulu ini isim atau fi'ilnya. Ini jelas isim. Kenapa? Karena ini nama orang. Irfan. Nah, berarti ketika Irfan ini mubtada, maka qawiyun dia sebagai apa? Khobar mubtada. Jadi Irfan adalah kuat. Bahasanya. Irfan itu kuat. Ya, gitu. Fanun qawiyun. Ya. Oke. Sampai sini masih ingat? Bisa diingat ya? Hah, bisa diingat. Nah, ini yang kedua. Jadi eh Irfanun qawiyun dia khobar di mubtada. Ini walakin Ahmada tetapi Ahmad aqwa. Nah, pembahasan kita ini adalah yang Ahmada. Kenapa dia Ahmada? Karena ada walakin. Kenapa walakin membuat dia mansub? Karena walakin ini temannya Ina. Sehingga Ahmada ini saya sebagai isim Ina. Oke, kita lari saja. Nah, berikutnya teman Ina itu adalah la'alla. La'alla. Ya, la'alla. Nah, la'allan nasra qaribun. An-nasra dia mansub karena sebagai isim inna. Qaribun dia marfu karena sebagai khobar inna. Ah, gampang ya. Ya, asal kita hafal aja ini. La'alla. Laita juga sama. Laital imtihana sahlun. Al-imtihana dia posisinya sebagai isim ina. Kenapa? Terletak setelah saudara ina. Siapa? Laita. Sahlun dia sebagai khobar inna. Jadi ingat, setiap khobar inna dia marfu. Muqaddamah. Setiap isim inna dia mansub fathah. Ya. Nah, kalau ini la rajula fil baiti. Nah, rajula dia mansub. Kenapa? Isim ina terletak setelah la. Ya. La itu saudaranya ina. Nah, di sini khobar inanya mana? Khobar inanya. Masih ingat nggak Pak Dendi? Oh, di sini khobar inanya mana? Bu Bunia. Nah, di sini khobar inanya mana? La rajula fil baiti. Mana Bunia? Bunia ada? Oh, ada suaranya. Bu Mustika boleh? Fi baiti. Iya, ini khobar inanya fil baiti, Pak Den. Ya, kenapa fi baiti? Nah, di sini disebutnya khobar ghair mufrad. Masih ingat nggak Pak Den? Nah, lupa kayaknya Pak Den nih. Ini kan khobar itu ada khobar mufrad, maksudnya tunggal. Kalau ini kan sahlun, dia tunggal. Qoribun, dia tunggal. Jadi kalau kita bayangkan ya, khobar itu keterangan lah begitu. Mm-mm. Maka ini fil baiti dia sebagai khobar inanya. Tapi dia kenapa tidak marfu? Dia khobarnya khobar goir mufrad. Artinya keterangannya berupa kalimat gitu, bukan kata. Bahasanya gitu bahasa. Kalau di bahasa Indonesia kan. Ya. Maka ketika khobarnya bukan di mana ya ada penjelasan halaman berapa? Di sini ada nih tentang khobar.
Ada di sini Pak Den. Nah, makanya ini kita harus murojaah. Kedul belajar. Apa-apa yang penting pinter. Kedul murojaahnya. Murojaahnya musi ya. Murojaahnya. Belum, Pak. Nah, jangan dulu semangat. Nah, apalagi dalam berapa khobar penjelasan. Khobar apa pembahasan apa? Nah, ini nih. Nah, mubtada juga sama. Di sini kalau nggak salah. Mubtada khobar muqaddam. Mubtada. Mana ada ghair mufrad serta lagi di mana ya? Nanti saya cari ada pokoknya. Tadi kayak kelewat, Pak. Kenapa? Goir mufrod tadi kayak kebaca kelewat. Halaman 42, Pak. Kedua ya. Nah, dilihat di part 2. Nah, ini. Mubtada isim dhamir mubtada mu'arraf adar. Isim dhamir dan khobar. Nah, khobar ghair mufrad ya. Nah, ini betul. Nih, khobar ghair mufrad. Kita misalkan ini. Al masjidu fi hayil matori. Al masjidu dia sebagai mubtada. Fi hayil mator dia sebagai khobar mubtada. Jadi masjid itu di apa namanya komplek bandara. Fi hayil mator. Berbeda dengan ini, al masjidu kabirun. Kalau yang atas ini al masjidu dia sebagai mubtada, kabirun sebagai khobar mubtada. Nah, kabirun khobarnya dia mufrad, tunggal. Maka kalau yang tunggal mah dia jelas langsung kabirun, dia tuh sama-sama doma. Tapi kalau ini khobar gue mufrad. Nah, ketika khobar gue mufrad tidak seperti ini lagi, tidak marfu, dia dipecah lagi. Berarti ini apa? Fi hayyil matori. Fi hayyi apa? Masih ingat ya ini? Wah, masih ingat ya ini Pak Den. Ini gunung semua nih. Kalau udah bisa baca bagus ini. Oke. Jadi kalau goer mufrad itu dia bisa dirujak apa namanya dipretilnya lagi. Ini goer mufrad. Jadi sederhananya begini. Khobar itu kalau kita terjemahkan ke bahasa kita itu adalah keterangan yang menjelaskan, yang menerangkan si mubtada. Kalau mubtada yang diterangkan. Sama-sama ya. Al masjidu kabirun. Masjid itu besar. Besar itu keterangan dari masjid. Ini juga sama. Masjid itu ada di komplek bandara. Ini keterangan masih sama-sama khobar gitu. Hanya ini sebutnya khobar mufrad. Kalau ini khobar goir mufrad. Kalau khobar mufrad pasti marfu dia. Maka kabirun. Kalau khobar goir mufrad tergantung dia. Bisa ini lagi. Fi haji. Kenapa ini apa? Maju apa namanya? Bisa di Eropa lagi gitu. Apa nih Pak Den? Haji. Kedudukannya marfu, majrur atau mansub? Haji. Majrur. Kenapa majrur? Lupa lagi nih. Nanti lah, misal berarti kita nanti kita kita apa namanya harus balik satu putaran lagi insya Allah. Kita akan satu putaran lagi. Gak apa-apa. Langsung nih, Bu Musiko, apa nih? Bunia nggak ada Bunia? Pi haji. Haji itu apa? Marfu, majrur atau mansub? Majrur. Majrur. Ya, Penyebabnya apa? huruf Diawali jar. huruf jar, Pak Den. Nih. Ih, Pak Den ini apa? Huruf jar, majrur ada udah hafal tuh. Ya. Satu lagi matori. Ini motor, matoro, matore, matori. Motor itu. Hah? Marfu, majrur atau mansub? Ke saya, Tat. Boleh ke siapa aja bebas. Janganlah ke yang lain aja.
Yang lain aja. Oke, Bu Ai apa tuh? Boleh. Bu Ai ada ya? Ya, ada Apa Bu Ai? Tadi majrur. Bu Ai. Majrur. Penyebabnya apa? Majrur. Hmm? Mudhof ilaih. Oh, betul. Mudhof ilai. Dia penyebabnya mudhof ilai. Bu Usi, paham nggak? Loading tad. Tapi PH motor. Dan ini udah pelajaran semester berapa ini? Oh, ini pelajaran kelas 1 semester 1. Kelas 2 semester 1 ini. Sekarang kita kan sudah kelas 5. Ya, bentar lagi ujian. Oke, sekarang ini. Nah, tes ini dibaca dulu. Arab Gunul baca dulu. Kalau udah bisa baca ini berarti udah pinter. Siapa ya? Ah, Bu Ageng, Bu Ageng. Ini baca nih yang dimerahin. Al-Ghurfa. Al ghurfatu fil baiti. Wih, udah bisa baca itu. Ya, ini. Busi, ini coba baca Busi. Yang ini satu lagi nih. Yang kasih tanda merah. Ustazun fil fasli. Ih, udah bisa semua. Wah, berarti udah tidak loading lagi sekarang ya. Aduh, mantap. Lanjut, Busi. Kenapa ini dibaca Ustadu? Duka pokok nama teorina. Tapi eta Hah? teh teu aya alif lam. Nami teori nama duka. Tapi teu aya alif lam. Pasti doma. Tain. Bapak. Nah, hari berapa sih, Doma? Wah, ini nanti harus ditanyakan ke Bunia nih. Tidak ada hari pelampas sih, Doma. Udah Kalau matain tidak, Bapak. betul. Kalau tidak ada hari pelampas pasti tanwin itu betul. Oke, jadi Bageng, kenapa ini al patu? Mubtada. Mantap. Dia sebagai mubtada. Sama Mus ini juga ustadun mubtada. Isim di awal kalimat. Tim di awal Ya. kalimat. Cross check dulu aja. Ini al patu isim atau fiil? Isim. Tanda isimnya apa? Sama orang. Al ustad. Bukan ini al patu. Oh. Al ghurfatu. Alif lam. Adi pelam. Itu ya. Ini pelajaran kelas 1 semester 1. Ya, al patu. 1 SMA maksudnya. Level 1. Nah, ini. Kemudian ini kenapa dibaca baiti? Baiti ada fi. Iya, karena ada huruf jar fil baiti, dia majrur posisinya. Jadi al ghurfatu dia marfu karena sebagai mubtada. Ya, al baiti dia majrur karena sebagai setelah isim setelah huruf jar fi. Ini juga sama Bosi ustadun. Ustadun fil fasri. Ustadun dia ini isim. Kenapa isim? Oh, nama orang dia. Sebutan untuk ustad. Ya. Fil fasri dia majrur. Nih, satu lagi nih. Yang Fatimatu. Kok dibaca? Fatimah. Bu Ayi, baca yang ini. Fatimah. Yang mana sih? Fa. Fatimatun. Fi. Fatimatun. Terus? Fatimatu fil baiti. Fatimatu fil baiti. Kenapa ini baca Fatimatu? Gak dibaca Marfu. Fatimata.
Juga sebagai mubtada. Jadi teman-teman, setiap isim di awal pasti dia mubtada. Ya. Misalnya surat Fatihah, eh surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, pertamanya apa? Alhamdulillah. Alhamdu. Kenapa alhamdu? Dia sebagai mubtada, enggak alhamda. Gitu. Isim di awal kan. Alhamdu. Tapi kalau ayat pertama, bismi. Kenapa bismi? Dia mah karena ada huruf jar, bi. Bukan mubtada lagi, tapi dia sudah ada huruf jarnya. Bi. Alhamdulillah. Oke. Nah ini ya yang sih filosofi sini kita sedang menjelaskan eh, apa namanya mubtada khobar goir mufrad ya khobar goir mufrad. Baik, kita lanjut dulu saja. 5 menit lagi. Nah, sampai sini ya. Nah ini la rojula fil baiti. Jadi la rojula, rojula dia mansub sehingga dia fathah. Kenapa? Karena dia sebagai isim ina. Kenapa? Karena terletak setelah saudara ina. Siapa? La. Fil baiti. Ya, dia khobar inanya, tapi khobarnya khobar goir mufrad. Ketika khobar goir mufrad, maka dia berubah, bukan marfu lagi secara kedudukannya disesuaikan. Maka ini kedudukannya fil baiti. Fi ini harfun jar atau huruf jar. Sehingga al baiti itu dia majrur. Kenapa? Karena isim setelah huruf jar dia posisinya majrur, maka dia ti gitu al baiti. Ya. Nah, ini yang ke-10 ya. Yang tanda baca mansub yang ke-10 itu adalah tanda baca. Penyebab mansub yang ke-10 itu adalah isim ina. Ya. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11 itu adalah munada. Di sini ada munadi ya. Ya, munada ini. Kang Haji Munadi. Ya. Nah, munada ialah isim yang terletak setelah huruf nida. Ada nida. Nida itu apa? Huruf yang penyeru ya. Nida ul harf. Nida itu seruan. Apa dia? Contohnya ya. Jadi huruf nida itu ya. Ya itu huruf nida. Atau ya ayuha itu huruf nida. No. Kalau nanti kan wahai. Ya nida itu wahai. Ya. Nah ini eh abda. Kenapa dia abda? Enggak abdu. Karena terletak setelah huruf nida. Ya Abdallah. Ya Abdallah. Ya. Nah, di sini Abdallah dia sebagai huruf nida. Abdallahi ya hamba Allah. Kemudian Allah sebagai apa ini? Mudhaf ilaih. Abdallah sebagai mudhaf ilaih. Ya. Kemudian ya Rabbiya, ya Rabbiyallah. Ya, ini ya Rabbiya. Ini sampai sini. Rabbiya. Kenapa Rabbiya? Karena setelah iya. Ya. Nah, kalau ini dia melewati beberapa pembahasan ya. Allah. Jadi ini sebagai ini Tuhanku. Dia posisinya fa'il nanti. Ini pembahasannya beda dengan ini ya. Kalau ini mah mudhaf ilaih. Kalau ini beda pembahasannya. Yang kita bahas ini aja. Robia. Kenapa Robia? Karena terletak setelah ya. Ini kalau ada kata setelah ya, maka dia posisinya mansub gitu. Ya. Ya Robia. Ini 11. Kemudian berikutnya yang ke-12. Ya, yang ke-12.
Yang apa namanya fiil mudhari ya yang mansub itu penyebab mansub itu adalah fiil mudhari yang mansub apa fiil mudhari yang didahului salah satu huruf nasab. Ya ini huruf nasab nih. Masih ingat teori awal? Hukum asal fiil mudhari itu harokat akhirnya apa? Jadi harokat akhir setiap fiil mudhari itu asalnya dhammah. Yansuru, yanhadu, yadribu, yaf'alu, yaqra'u, semua dhammah. Setiap fiil mudhari hukum asalnya dhammah. Dia akan berubah jadi fathah ketika diawali salah satu huruf nasab. Begini. Ya, ini huruf nasab. An lan idan kai likaili au hatta. Ini huruf nasab. Contoh. Atamanna an tafhama kalam. An tafhama dia ini fiil mudhari yang mansub. Kenapa? Karena diawali oleh huruf nasab. Siapa huruf nasabnya? An. Kalau tidak ada an dia apa? Tafhamu. Begitu. Tafhamu. Ya. Nah, kemudian dia lan yabi'a. Nah, yabi'a dia fi'il mudhari yang mansub. Kenapa? Karena dia pada huruf lan. Kalau tidak ada lan apa dia? Yabi'u. Oh, gitu. Ya, yabi'u. Ini juga sama. Ajtahidu fid dirasati kai anjaha. Nah, anjaha dia fiil mudhari yang mansub. Kenapa? Karena diawali huruf nasab kai. Kalau tidak ada kai dia jadi anjahu. Ya. Kemudian contoh lain. Idan tukima. Nah, tukima dia sebagai fiil mudhari yang mansub karena setelah idan. Kalau tidak ada idan dia tukimu. Ya. Nah ini. Aktubu hatta afhama. Afhama asalnya afhamu. Karena ada hatta sebagai huruf nasab dia jadi afhama. Maka huruf nasabnya harus dihafal. La takum au tusoba. Tusoba juga sama. Asalnya tusobu. Karena ada au jadi tusoba. Ya. Nah, nanti praktek nih yang bisa boleh duluan pulang. Nah, li ta'allama. Nah, ini ta'allama. At-ta'allama. Dia at-ta'allama. Dia at-ta'allama. Dia fi'il mudhari yang mansub. Karena ada li. Dia sebagai nasab. Asalnya kalau tidak ada li, dia at-ta'allamu. Nah, ini penjelasan tambahan ya. Masih ingat huruf jar ada berapa? Li huruf jar bukan? Huruf jar. Jadi li itu bisa dia jadi huruf jar, bisa dia huruf nasab. Nah, bagaimana cara membedakannya, Pak Dean? Cara membedakannya ketika si li ini setelahnya fi'il, maka dia huruf nasab. Fi'il mudhari. Jadi ketika li setelahnya fi'il mudhari seperti ini, maka dia nasab. Kenapa ini bisa nyebut fi'il mudhari? Karena ada a kan. Jadi fi'il mudhari kan hamzah. At-ta'alam. Tapi kalau li setelahnya isim, berarti apa dia? Huruf jar. Maka ketika li setelahnya isim huruf jar, maka huruf terakhirnya dia kasroh. Kalau ada huruf li setelahnya fi'il mudhari, berarti huruf akhirnya dia fathah. Itu cara membedakannya. Di li itu kadang dia sebagai huruf jar, kadang dia sebagai huruf nasab. Kapan dia menjadi huruf jar? Ketika setelah li itu adalah isim. Maka huruf terakhirnya kasroh. Kapan dia jadi huruf nasab? Ketika dia setelahnya fi'il mudhari. Maka huruf terakhirnya fathah, Kak. Nah, gitu. Jadi gampang asal kita sudah hafal saja. Ya. Ya. Oke, ini terakhir.
Ajtahidu likai afuza. Afuza dia fi'il mudhari yang mansub. Kenapa terletak setelah huruf nasab apa? Likai. Kalau tidak ada likai dia afuzu. Ya. Oke, satu orang ini praktek ini kalau bisa. Ayo Pak RT masuk. Oh, ini Pak RT dites ini Pak RT. RT ini dites langsung. Oh, Pak RT udah jago bahasa Arabnya kan kemarin juga. Ini chat GPT ya. Sekarang praktekan di sini. Oke. Oke, Bu Musiko diwakilin Bu. Kalau misalkan lulus berarti semua boleh pulang lah. Dibaca dulu. Dibaca dulu Bu ini Bu, yang dikasih tanda. Itu tolibu wujtahidu fi madarasati sobaha. Wih, mantap ini. Bacanya udah bagus ini. Boleh pulang ini. Wah, iya. Ya ini. Nanti teman-teman yang online ini kalau ada yang pusing ke Bu Mustiko aja ya. Udah dapat Ya, sanad udah bagus ya. Ra'aitu talibul mustahidu fil madrasatil Sajania, sabah. Hmm? Sajania, Oh, Sejania. Kalau Sejania udah senior ya. Sejania di tes kalau Bu Mustiko barusan bacanya, sekarang Ibu mengikrobnya. Ra'aitu Roa itu fi'il madi. Fi'il madi Ustadz roa itu hmm? Dia orang itu posisinya sebagai apa? fi'il dan fa'il. Iya, fi'il dan fa'il ya. Ro'a itu ya. Berarti tadi oh iya berarti salah. Terus ini Eh, iya ternyata ada bunyi ya ini jadi weh. Mesti kok ada yang harus diperbaiki. Oke. Berarti ini apa? Atoli. atau liba al mujtahida. Iya, atau apa dua-duanya benar. Ya, jadi ya ro'a itu tolibal mujtahidah Pak ya. Kalau di sini benar. Fi madrasatil sobah. Tapi jadi makin bingung, tapi mana mana yang benar? Masih makan bingung. Sabar. Jadi kalau diterjemahkan eh karena memang tadi belum diurai ya. Kalau tadi Bu Mustiko apa? Bu Mustiko tadi benar tapi sekarang dikoreksi jadi berubah. Jadi ini ternyata setelah diurai kurang konsentrasi tadi. Roa itu ya. Jadi aku melihat eh, siswa yang rajin di masjid. Nah, ini ada nih. Nah, aku melihat siswa yang rajin di sekolah pada pagi hari. Oke, Bu Mustiko begitu ya? Ada dikoreksi tadi. Kok saya salah ya? Jadi roa itu Akhirnya itu tolibal madrasah. mujtahida fil madrasati sobahan. Nah, ini dia sebagai maf'ul bih, objek sehingga dia mansub. Mujtahida dia apa Paden? Naat sifat. Ya, fil baiti madrasati apa? Majrur. Ya, sobahan man mansub. Oke, karena udah 9 ini udah ada PRT di sini. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini. Teman-teman yang pusing nggak apa-apa. Sekali lagi, rumus belajar itu, pusing itu bukan masalah, belum paham bukan masalah, riut bukan masalah. Yang jadi masalah itu satu apa? Berhenti belajar. Sekarang nanti setelah satu kali pertemuan lagi, kita akan sedikit membaca Al-Majzum. Ini cuma satu pertemuan, paling juga 15 menit. Nah, pertemuan yang akan datang, kita akan review kembali lagi ke awal.
Jadi di pembahasan awal nanti yang belum punya modul nanti dijawab dulu lagi ya. Saya siapkan modulnya. Nanti kita akan kembali lagi dari awal dari sini. Nah, akan diperdalam terkait dengan sorofnya. Kalau kemarin kan kita sorof hanya salah yang pandang. Jadi kita akan ulang dari awal, tapi nanti akan diperdalam terkait dengan sorofnya. Tentu setelah sorof kita akan masuk lagi ke yang barusan, mansub, marfu, majrur begitu. Ya. Kemudian juga kalau ada orang lain yang mau ikut gabung ya silakan nanti. Berarti sekarang malam Jumat terakhir, nah malam Senin berarti balik lagi dari awal lagi. Senin depan, yang malam Selasa kita dari awal lagi. Ya. Itu. Kak nanti seperti Bu Dia, Bu Ai, Bu Mustiko harus sabar ya. Tapi memperkuat saja nanti. Supaya nanti Bu Si nggak loading. Karena Bu Si tidak dari awal kan. Langsung masuk kelas 5. Pak Deden udah berapa kali balikan. Udah sedih ya, udah sedih. Ya apa-apa. Karena bahasa Arab itu begitu. Saya juga sama, lagi belajar juga sama. Baik, ya sementara itu dulu ya yang bisa disampaikan. Kalau ada yang tanyakan boleh untuk dijawab, boleh di grup ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, istighfar dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang online terima kasih ya. Mau izin anak tutup ya.